wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Maka ini yang diajarkan Rasul kepada para sahabat, disampaikan oleh Aqil bin Abi Thalib, agar ini senantiasa kita ucapkan sebagai tahniah kepada siapapun yang baru menikah. Yang kedua, Imam Ghazali rahimahullah mengatakan husnul khuluq ma'ahun. Sebagai suami, setelah kita bertanggung jawab membuat walimah atas pernikahan kita, dan kemudian bagi hadirin dalam acara walimah dianjurkan, disunahkan tahniah dengan kata doa barakallahu lak tadi. Kedua, kewajiban kita kepada istri kita adalah husnul khuluq ma'ahun. Mari kita buat akhlak yang baik untuk istri kita. Dan yang terbaik dari akhlak suami kepada istri adalah bukan kita tidak menyakiti, tapi kita menanggung dan menahan ketika disakiti. Itu adalah akhlak yang terbaik. Jadi jika bapak masih menahan bicara, tidak bicara kasar, apalagi memukul, tidak pernah lakukan, itu memang akhlak. Tapi akhlak yang di atas itu adalah jika bapak mau sabar ketika dengar kata-kata kasar dari istri. Ketika istri lebih dari itu, dan kita terus bertahan dan sabar dengan akhlak yang buruk, itulah akhlak yang paling mulia bagi seorang suami. Ada seorang ulama besar, Allah uji dia dengan istri yang buruk perangainya. Sampai tetangganya, semua kawan-kawannya tahu itu. Tapi ini ulama sabar banget. Orang-orang berkata, ceraikan saja, kan masih banyak perempuan yang lain. Pilih yang bagus untukmu. Jawaban seorang suami yang baik ini, bukan dia terpengaruh dari kata-kata tetangga atau kawan-kawannya. Justru dia berkata, tidak akan pernah ku akan ceraikan istriku. Kenapa begitu? Karena jika aku balas kekasaran dia dengan kasaran, jika aku balas kekasaran dia dengan perceraian, maka apa bedanya aku dengan dia? Dan justru setelah aku ceraikan nanti, aku takut dia dapat suami yang tidak seperti aku. Yang terjadi dia akan susah seumur hidupnya. Maka dia bertahan dengan pernikahannya yang menyusahkan menurut pandangan orang, karena dia ingin menunjukkan bahwa akhlak yang terbaik bagi suami adalah ketika dia menahan sabar atas sikap istrinya. Dan ini ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa kisah menyebutkan, jangankan istri kita bapak, jangankan kita yang borokokok begini, Rasulullah yang Nabi terbaik, Rasul terbaik pun tetap ada bahasa bertengkar dengan istri. Ya, sampai bahasa kasarnya Rasul pun berkata, sudah kutinggalkan kalian selama 1 bulan. 1 bulan tidak berjumpa dengan istri-istri 1 bulan. Kenapa terjadi begitu? Karena buat contoh bahwa dalam pernikahan pasti ada masa-masa di mana suami istri bertengkar dan tidak ada masalah hijrah, yakni tinggalin istri. Cuman hijrah ini nanti ada tahapannya. Jangan tiba-tiba tinggalin istri pergi ke hotel, tidak begitu caranya. Tapi Rasulullah kan tinggalkan istri ke tempat pengasingan sendiri tuh. Ya, itu boleh saja. Tetapi yang dianjurkan, kalau kita terpaksa harus hijrah nanti seperti yang akan dijelaskan di bawah, hijrahlah hanya beberapa tahapan. 1, kalau masih memungkinkan, berarti masih tetap 1 kamar, 1 kasur, cuman tidak berhadap-hadapan ketika tidur. Punggung-punggungan, itu juga hijrah meninggalkan istri untuk mengajarkan adab kepada dia. Kalau itu juga tidak mempan, maka bolehlah tinggalkan kamar, tidur di sofa atau kamar lain. Tapi masih 1 rumah, 1 atap. Dan makan tetap bareng, ngobrol tetap biasa, cuman tidak tidur sekasur, bahasa kasarnya. Itu juga hijrah meninggalkan istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan terakhir wasiat kepada kita sebelum beliau wafat adalah 1 diantaranya as-sholah, jaga sholat, tolong jaga sholat, karena Rasul melihat sholat adalah paling penting dari semua amalan. Maka pesan Rasul, wasiat Rasul sebelum meninggal, as-sholat. Yang kedua adalah wama malakat aimanukum. Kalau kalian punya hamba sahaya, khadim dan khadimah, maka tolong jaga mereka. Jangan beri mereka beban berlebihan yang mereka tidak mampu mengerjakannya. Allah fin nisa. Terakhir Rasul katakan bahwa kalian harus takut kepada Allah dalam urusan wanita. Mengapa begitu? Karena mereka seperti tawanan di rumah kalian. Tadinya bebas karena tidak ada ikatan, begitu status jadi istri, maka dia terpenjara oleh status itu. Tidak bisa buat apapun kecuali seizin suami. Karena dia dipenjara dengan akad pernikahan yang kamu buat, dan kamu pun mengambil dia atas nama amanah Allah Ta'ala. Ini amanah dari Allah Ta'ala. Maka wasiat Rasul adalah jaga wanita. Takutlah kepada Allah dalam urusan wanita. Artinya hadirin rahimakumullah,
maka ini termasuk dalam tradisi kebiasaan yang masuk ke dalam ibadah adalah setelah menikah, maka ajaran Rasul kepada para suami adalah tolong perhatikan istri-istri kalian. Jangan berbuat yang kasar, begitu kan ya? Jangan berbuat yang aniaya kepada istri karena mereka amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annahu laisa husnul khulqi ma'ha kaful ada anha bal ihtimalul ada minha wal hilmu inda tabshiha wa ghadabiha. Seperti dikatakan, barulah kita dikatakan laki-laki yang terbaik dengan akhlak yang terbaik jika kita bisa menahan sakit yang dibuat oleh istri untuk kita. Dan wa tahjuruhul wahidah minhunna yauman ilal lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun ada satu kisah 1 bulan tadi. Selain itu juga ada kisah di mana Rasul meninggalkan satu di antara istrinya dari siang sampai malam ketika istrinya mengatakan hal yang kasar. Dan ketika ini terjadi kepada Umar pun, ketika Sayyidina Umar bertengkar dengan istrinya mulai melawan ya. Yang biasa melawan suami itu orang-orang Ansor, orang Madinah. Orang Mekah nurut biasanya. Tapi begitu orang Mekah hijrah ke Madinah, ini kebawa. Akhirnya wanita Mekah, muhajirah, terbawa suasana wanita-wanita Ansor. Mereka mulai berani dengan suami. Begitulah terjadi. Istrinya Sayyidina Umar pun berani menentang dan berkata kasar kepada Umar. Maka Umar kaget dan berkata, kamu berani menjawab ya sekarang? Akhirnya istrinya berkata, jangankan kepada kamu, istri Rasul pun berani menjawab kepada orang yang lebih baik daripada kamu. Langsung paham Sayyidina Umar. Berarti anak kita, Hafsah nih berarti. Kalau itu memang betul terjadi, maka ini adalah tidak baik buat Hafsah. Maka Hafsah pernah bermasalah dengan Rasul. Karenanya Rasul meninggalkan Hafsah 1 hari 1 malam, menghijrahkan dirinya dan tidak berbicara, maksudnya tidak bertemu dulu untuk hari itu. Hadirin, ini biasa dalam pernikahan. Nah, suami memang disyariatkan untuk menjaga lisan. Jangan terus menjawab ketika istri sudah berlebihan. Diamlah. Kadang-kadang istri bilang begitu akhirnya, ngomong dong ayah gitu ya. Itu memancing. Maka kita sampaikan kepada kaum hawa wanita, jangan buat laki-laki terpaksa mengatakan kata-kata yang kasar. Buatlah mereka tenang, maka jangan wanita yang mulai. Ke wanita kan begitu. Tapi kalau mereka begitu sifatnya, ke laki-lakinya adalah kita yang menahan diri kita agar tidak mengatakan hal-hal yang melampaui batas sampai mengatakan kata talak, karena nanti akan jadi penyesalan buat kita sendiri. Apakah terjadi talak kalau disampaikan dalam keadaan marah? Kita tegaskan dari awal di bab nikah, dalam mazhab Syafi'i, talak yang diucapkan saat kondisi marah tetap jatuh talaknya Bapak. Hari ini kalau ditanya kepada pengadilan di Indonesia, apakah talak kita jatuh saat kita mengatakan talak atau cerai dengan istri saat marah? Biasanya pengadilan kita mengatakan tidak jatuh. Alasannya karena kalau kita sahkan talaknya yang diucapkan saat marah, kata mereka nanti tidak ada pernikahan yang abadi. Karena pasti terjadi suami istri pertengkaran dan terus jatuh talak. Kalau begitu kita turuti, maka banyak perceraian di Indonesia. Kita sampaikan terbalik apa yang mereka katakan. Kalau kita katakan di syariatnya sah talaknya. Kalau nunggu talak saat tidak marah, saat lagi senang, lagi jatuh cinta, kapan terjadinya? Apa ada talak dari syariat, dalam syariat? Bapak bisa bayangkan lagi senang-senangnya sama istri, lalu tiba-tiba aku ceraikan kamu. Ada nggak begitu ceritanya? Nggak ada. Adanya talak itu jatuh justru karena memang ada pertengkaran, ada ketidaknyamanan, maka jatuh talak. Kalau pengadilan kita tidak mengesahkan talak yang diucapkan saat marah, alasannya karena nanti akan banyak perceraian, maka terus nggak akan ada talak dalam syariat. Kalau memang nunggu seperti itu, karena talak pasti terjadi karena marah, bukan karena saat cinta. Kemudian Imam Ghazali rahimahullah mengatakan yang ketiga, ayazida ala ihtimalil adabil muda'abati wal mashi wal mula'abah fahiyallati tutayyibu quluban nisa. Sebagai pria dan sebagai laki-laki, kita harus lebih lagi membuat diri kita bukan diri kita yang sebenarnya. Artinya memaksakan diri untuk mau bercanda, memaksakan diri untuk mau mendengar kalau itu menyenangkan hati istri. Ini termasuk kewajiban Bapak ternyata. Tidak setiap laki-laki bisa bercanda atau tidak setiap kita punya sifat humor ya. Tapi ini dipaksa. Kalau itu adalah membuat istri senang, maka kita lebih lagi menahan diri agar kita bisa bercanda dengan mereka.
Waqad kana Rasulullah yamzah ma'ahunna, dan Rasul sendiri pun tetap bercanda dengan istri-istrinya dan mula'abah dengan istri-istrinya sampai kepada derajat turunnya itu derajat kepada derajat kaum wanita, di mana dikatakan wanita itu rendah akalnya. Maka kalau seorang Rasul sendiri pun bisa menurunkan derajatnya sebagai laki-laki sempurna ke derajat wanita, kalau kita mengapa tidak? Contohnya Aisyah istri Rasul paling muda dan sifatnya masih kekanak-kanakan Bapak. Di satu waktu dia dewasa, di waktu yang lain karena dia anak tetap seperti bayi, seperti anak-anak. Makanya nyimpen boneka Little Pony, dia nyimpen kuda poni di rumahnya. Ada hadisnya, Rasul bertanya, apa ini Aisyah? Oh ini kuda, tapi kuda kok bersayap? Seorang suami masih bercanda dengan istrinya yang main boneka seperti anak-anak bermain boneka. Kuda kok bersayap? Ini kan kudanya Nabi Sulaiman ya Rasul. Bayangkan istri kita kalau beli kuda poni lalu main boneka, apa yang kita buat? Ih mama. Tapi Rasul nggak begitu, menyadari istrinya masih anak, jadi masih punya keinginan bermain boneka. Dari hadis ini maka ulama katakan, kalau patung haram disimpan di rumah karena itu buat tempat setan atau malaikat tidak masuk ke dalam ruangan yang ada patungnya, tapi mainan anak-anak diperbolehkan, khususnya boneka untuk anak-anak wanita diperbolehkan karena hadis Aisyah tadi. Dan suatu hari ada anak-anak Habsyah bermain latihan pedang, latihan perang. Kemudian Rasul bertanya Aisyah, mau lihat bagaimana mereka bermain? Maka Rasul berdiri di pintu dan megang pintu dengan tangan kanan. Disitulah Aisyah bercerita, aku tempelkan daguku di tangan Rasulullah dan sambil melihat mereka main. Rasul capek sebetulnya, tapi Rasul turunkan derajatnya sampai ke tingkat Aisyah, seperti anak-anak. Sudah puas lihatnya mereka main? Belum. Marratain, 2 kali lagi. Maka Rasul membiarkan lagi dia melihat mainan mereka bermain. Sampai akhirnya Rasul berkata, sudah cukup melihatnya? Nah sudah. Bisa kita bayangkan. Laki-laki ini harus ihtimal, menahan. Sebetulnya bukan saya banget kan begitu ya, bukan gue banget, tapi demi istri. Kita tahan ego kita asal menyangkan istri. Hadirin rahimakumullah, maka dikatakan orang yang beriman paling sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya dan paling lembut kepribadiannya saat berhadapan dengan istrinya. Hadirin, untuk itu kita perlu belajar. Yang keempat yang disampaikan Imam Ghazali tentang kita dan istri kita adalah Allah yatabassad fid di'abah wa husnil khulqi. Tapi walaupun kita kadang-kadang harus turun dan menurunkan derajat kita sampai kepada derajat istri, ikuti akal mereka dan kemauan mereka, tapi jangan terlalu berlebihan juga dalam waktu bercanda dan dalam waktu kita menunjukkan akhlak baik kita, dan jangan terus ikuti keinginan dan hawa nafsu mereka sampai kepada batas itu justru merusakkan akhlak dia. Berarti ada masanya kita bersikap baik, ada masanya tunjukkan kalau kita laki. Ada masanya kalau kita ini laki, maka Allah katakan ar-rijalu qawwamun, ini adalah posisi yang terbaik. Kita sebagai laki-laki tunjukkan, jangan sampai wibawa kita hilang hanya gara-gara apa yang dilakukan istri terus kita turuti dan nggak pernah kita larang. Berarti ada masanya kita larang juga. Katakan tidak kalau itu nggak bagus. Katakan jangan kalau itu adalah melanggar syariat. Dan ini diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Sehingga ada kata-kata begini Bapak, syawirhunna wa khalifuhunna. Tetap kalian ambil musyawarah dari istri. Artinya berarti tanyakan apa yang mau kita lakukan, tapi wa khalifuhunna, putuskan yang berbeda dengan apa yang dia inginkan. Itu yang terbaik. Ajib ya. Ini saya baca heran juga, syawirhunna. Padahal ini sudah kita praktekkan sering kali dalam pernikahan kita. Sering kita tanyakan gitu, mama gimana ya menurut mama? Ini bagus enggak? Lalu dia kasih usulan. Dan kita putuskan apa yang memang menurut kita baik, bukan apa yang dia usulkan. Yang terjadi malah akhirnya dia cemberut kan begitu ya. Kalau begitu nggak usah nanya mama. Tapi ternyata ada dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan syawiruhunna, memang diskusi dengan dia baik. Wa khalifuhunna, tapi keputusan berseberangan dengan dia, putuskan sesuatu yang tidak seperti yang dia usulkan. Waqad qala alaihi salam ta'is abduz zaujah, sampai ada bahasa Rasulullah mengatakan bahwa celakalah laki-laki yang menjadi hamba dari istrinya. Kenapa dikatakan hamba? Karena kadang-kadang suami nurut terus apa yang dikatakan istri, nurut sampai disebut hamba. Ini bahasanya celaka bagi laki-laki seperti itu. Maka berarti ikuti apa yang dia mau, tapi ada batasan dalam mengikuti keinginan dia. Berikutnya, yang kelima, kewajiban suami kepada istri adalah i'tidal fil ghairah, cemburu
harus punya cemburu. Laki-laki harus punya sifat cemburu. Tapi kecemburuan kita juga dibatasi, jangan berlebihan. Ada yang disebut cemburu syar'i, Bapak ya. Oh, ternyata syar'i itu bukan hanya perbankan saja, ada bank syar'i, ada cemburu syar'i juga. Cemburu syar'i adalah cemburu yang memang ada motifnya. Kalau lihat istri suka dicolek, membiarkan orang nyolek dia, ini harus ada cemburunya. Dan itu syar'i. Cemburu yang tidak syar'i adalah cemburu yang tidak berdasar. Istrinya baik-baik, dia hanya kerja bantu ekonomi kita dan itu boleh dalam syariat, tapi kita malah cemburu berlebihan. Ada begitu kan ya? Makanya ada sinetron Suara Hati Istri begitu. Dibantu malah nyusahin istri. Ini cemburu yang nggak syar'i. Cemburu yang syar'i adalah ketika bang ada raibah, ada keraguan yang muncul gara-gara perilaku istri, kita tunjukkan kecemburuan kita, dan cemburu ini disebutnya cemburu syar'i. Faqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tudba'a auratun nisa. Tapi dalam satu hadis menyebutkan Rasul melarang kita untuk tatabbu, yakni nyari tahu apa sih kekurangan-kekurangan dan apa sih kesalahan, jangan dituruti, jangan dicari-cari terus begitu. Udah sekali-kali kita lihat, sekali-kali kita abaikan dulu. Baru setelah kelihatan mencurigakan, maka tumbuhkan rasa cemburu. Walamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarihi qala. Ketika pulang dari safar, maka Rasul sempat beri pesan kepada kawan-kawan sahabatnya agar mereka la tadruku anisa alailan. Mereka jangan kembali di waktu malam. Zaman itu kan nggak ada HP, nggak ada telepon. Jadi kalau mau pulang jangan malam-malam, karena biasanya ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dan itu akan merusak pernikahan kalian. Maka pesannya jangan pulang mengagetkan di waktu malam. Kalau mau pulang pun kasih tahu, sunnahnya kan begitu berarti. Berikutnya, yang keenam adalah al-i'tidal fin nafaqah. Ketika kita ngasih nafkah kepada istri, maka sunnah dan anjurannya, bahkan dikatakan jadi wajibnya adalah buat i'tidal. Yang sedang saja, jangan berlebihan dan jangan pelit-pelit juga. Fala yambaghi ayyaftura alaihi nabil infaq. Jangan terlalu berlebihan ketika kita memberikan nafkah kepada istri, tapi juga jangan bakhil berlebihan, bal yaktasid, tapi ambil jalur tengah. Allah katakan wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, tapi jangan berlebihan. Dan kita harus punya bayangan bahwa kerja yang kita buat, yang kita berikan kepada istri adalah seperti fisabilillah. Dan bahkan di satu hadis disebutkan ada dosa yang dibuat oleh laki-laki yang tidak dimaafkan oleh Allah Ta'ala kecuali dengan keringat yang dia keluarkan karena mencari nafkah buat istri. Maka bapak saat capek-capek bekerja, ingat itu, mungkin inilah cara Allah Ta'ala mencapaikan saya, karena saya masih punya dosa yang tidak dimaafkan kecuali dengan cara begini. Maka cari kasab, bekerja, fadilahnya adalah fisabilillah, dan jadi kewajiban suami yang jika tidak ditunaikan maka jadi hutang seumur hidupnya. Maka di pengadilan saya pernah baca, mungkin orang Aceh ini bapak ya, alhamdulillah saya sudah diputus di pengadilan, sah cerai resmi dengan suami. Dan ketentuannya adalah setelah kita cerai ada sekian juta yang harus diberikan suami untuk saya hutang nafkah, berarti beberapa bulan nggak dikenafkahin. Yang kedua ada sebagai mut'ah. Ini yang nggak ada di syariat bapak. Ketika suami menceraikan istri, maka anjurannya kasih mut'ah. Mut'ah itu apa? Hadiah untuk menyenangkan dia karena dia udah sakit setelah diceraikan. Hari ini tidak terjadi begitu. Cerai-cerai aja, banting kopernya, tendang orangnya, keluarkan dari rumahnya begitu ya, terus hujan deras, ketabrak lagi. Sinetron banget begitu ya. Sunnahnya adalah cerai-cerai tapi kasih dia hadiah agar dia tidak begitu tersakiti dengan perceraian. Dan apalagi kalau dia masih cerai 1, cerai 2 yang bukan cerai 3, setelah dicerai pun nafkah masih wajib. Jangan salah, nafkah masih wajib. Ini kadang tidak dikerjakan, seringnya dilupakan oleh suami. Ke-7, ayat ta'allama al-mutazawid min ilmil haid. Sebagai suami laki-laki harus belajar tentang ilmu haid dan hukum-hukumnya. Saya kira sangat sedikit laki-laki yang tahu tentang ilmu haid bapak ya. Jangankan orang umum, para ustadz pun jarang-jarang tahu atau tidak mahir dalam hal itu. Tapi tetap ada perintahnya bagi laki-laki untuk mempelajari tentang haid dan hukum-hukumnya. Kenapa begitu bapak? Karena haid ini kaitannya dengan sholat. Dan sholat ini kaitannya dengan kewajiban. Ini nanti jadi tanggung jawab laki-laki. Bapak sudah tahu kalau dalam dunia sholat karena haid dan karena yang lain, ini ada beberapa hukum yang muncul. Di antaranya begini bapak. Ada istilah zawalul mani, hilangnya penghalang.
Ada istilah ja'al mani, datangnya penghalang. Jika haid datang, maka ini menghalangi untuk dia sholat. Jika haid hilang, maka berarti itu hilang yang menghalangi dia untuk sholat. Nah, salah satu di antaranya yang jarang dimengerti oleh laki-laki, perempuan pun kadang tidak tahu adalah jika dia habis haidnya, berarti suci, dan masih cukup waktu untuk sholat 1 rakaat. Misalkan asar sebelum maghrib darahnya sudah hilang, tapi cukup waktu untuk sholat 1 rakaat di waktu itu menjelang maghribnya itu ya. Maka yang wajib untuk dikerjakan adalah sholat asar. Berarti dia kewajiban nanti mandi dan sholat asar wajib dikerjakan, dan juga narik sholat duhurnya. Duhurnya pun wajib dikerjakan, ditarik, karena dia hilang maninya di waktu asar, di mana asar bisa dijamak dengan zuhur. Tapi itu nggak terjadi kalau di waktu zuhur. Berarti sama dong kalau isya. Ya, kalau dia suci, hilang darah haidnya di waktu isya akhir sebelum subuh, masih cukup untuk 1 rakaat sholat, maka berarti dia pun wajib untuk mengerjakan isya-nya nanti, qadha berarti habis waktu selesai, dan narik maghribnya juga. Nah, kalau ini nggak dipelajari, artinya seumur hidup kita sering kali menyaksikan ada banyak sholat yang ditinggalkan istri kita, karena kita nggak tahu ilmu haidnya tadi. Kalau kita nggak cukup waktu atau nggak cukup mampu untuk menghafal tentang itu semua, berarti izinkan istri kita untuk belajar sendiri. Jangan dilarang dan bahkan suruh mereka untuk belajar ilmu haid, karena itu kaitannya dengan sholat. Dikiranya haid, ternyata itu bukan darah haid tapi istihadah, sehingga beberapa hari dia nggak sholat. Siapa yang berdosa kalau begitu, kalau buat suami? Hadirin, maka kalau begitu saya buka saja deh, kalau begitu buka saja pintu pertanyaan semudah-mudahnya, tapi bukan ke saya, ke istri lagi. Kalau bapak punya istri, punya anak perempuan, ada masalah tentang darah haid, hingga bingung menentukan ini haid atau bukan, sholatnya bagaimana, segera WA hubungin orang-orang yang tahu hukum itu. Kalau mau WA saya boleh, tapi ini jawabannya dari istri bukan dari saya, insya Allah begitu. Dan dia akan menjawab kalau istri bapak bisa ingat kapan darah haid keluar, karena itu menentukan tanggalnya. Jadi berarti nanti pesan ke anak perempuan gadis kita yang belum nikah atau sudah nikah dan istri kita, saat dia keluar darah haid hari pertama, jangan lupa dibuletin kalendernya, tanggalnya, harinya, jamnya, karena ini akan membuat hukum nanti berbeda mengikuti kapannya. Jangan-jangan haidnya habis atau jangan-jangan masih haid, itu yang menentukan kapan mulai keluar darah haidnya. Jadi jangan lupa nanti pulang dari sini pesankan kepada ibu, ada hukum yang memang pelik sedikit di sini tentang haid ibu. Jadi kalau haid nanti pesan dari ustadz, tolong ibu buletin tanggalnya. Jika nanti terjadi misalkan haidnya berhenti, beberapa hari kemudian keluar lagi, ini haid atau bukan? Disitulah akan ada jawabannya sesuai dengan keluarnya berapa hari, di lingkup berapa hari, harus diingat oleh yang keluar darahnya itu. Dan istri bukan kita yang tahu itu. Berikutnya yang disampaikan oleh Imam Ghazali rahimahullah kepada kita tentang suami adalah idza kana lahu niswah fayambaghi ayya'dila bainahun. Kalau kita punya istri kebetulan lebih dari 1, maka tolong jaga adil di antara mereka semuanya. Jangan kita lebih condong kepada salah satu dan kemudian membuat kita tidak adil terhadap mereka. Condong di sini artinya Bapak berarti bukan kecenderungan hati ya. Rasulullah sendiri pun tetap meminta maaf kepada Allah, ya Allah ini yang bisa aku lakukan untuk istri-istriku, aku buat seadil-adilnya, tapi jangan engkau ambil balas untuk sesuatu yang aku tidak mampu. Artinya kalau cinta itu di luar manusia, itu dari Allah. Cinta Rasul kepada Aisyah berlebihan. Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu berpesan kepada Hafsah, kamu jangan pingin seperti Aisyah. Aisyah itu memang dicintai Rasul lebih daripada kalian semua. Jangan pernah cemburu. Di dunia istri pun Hafsah, Aisyah, dan yang istri yang lainnya, mereka saling cemburu satu sama lain, sehingga ada banyak kisah kecemburuan di antara mereka ya. Ketika Rasul mendapat hadiah 1 piring berupa makanan, Aisyah melihat dari siapa nih? Dari fulana. Ditampelnya pecah isi dan piring-piringnya pecah dan isinya semua berhamburan. Rasul tidak marah, senyum saja karena tahu ini cemburunya Aisyah. Lalu Rasul katakan kepada khadimnya, kumpulkan lagi makanannya, ambil piring dalam, buat ganti yang pecah tadi. Tapi Rasul nggak marah. Cemburunya istri Rasul pun sampai mecah-mecahin piring begitu. Aisyah itu wanita yang terbaik dari istri Rasulullah pun cemburunya seperti itu.
Dan berarti manusiawi biarkan mereka cemberut dan biarkan kita cinta lebih dari yang lain jika ada lebih dari satu, tapi dalam membagi nafkah, membagi waktu harus adil. Dan ini pelik Bapak, maka saya katakan begitu susahnya fikih tentang adil kepada sesama istri, sampai ini membuat saya nggak berani nikah dua. Berarti bukan masalah yang lain ya, itu juga tentu mungkin ya Pak ya. Tapi masalahnya kenapa susah banget buat adil ini di dalam masalah waktu Bapak. Bisa Bapak bayangkan, contoh di antara fikihnya adalah jika Bapak bekerja di siang hari, maka waktu utama adalah malam. Maka ini yang penting. Berarti malam betul-betul adalah untuk istri pertama. Berarti besok lagi begitu, misalkan sehari-sehari begitu ya. Berarti besok malam pun harus di istri yang kedua. Tidak boleh ke istri yang lain kalau bukan jatahnya, kecuali ada ketentuan-ketentuan. Nengok karena sakit, bla bla bla, dengan ketentuan yang banyak. Kalau berlebihan, nanti berarti harus mengganti waktu ini untuk jatah istri yang ditinggalkan tadi. Begitu peliknya sampai istri bertanya ketika berdua mutolaah, berat banget ya Bi? Mau begitu? Mikir-mikir juga, berat sekali. Tapi kan nggak dilarang ya, nggak dilarang. Maka saya jadi penasaran. Kemarin-kemarin lihat di Facebook ada satu buku judulnya La Takfikal Wahidah. Tidak cukup hanya satu istri buat Anda. Aduh, penasaran juga jadinya gitu. Kita baca Bapak. Tapi hadirin, ini adalah perintah agama dan ada dalam Al-Quran. Takutnya ketika wanita tidak siap, maka jangan katakan nggak boleh, begitu ya. Nggak terima itu biasa, tapi jangan katakan nggak boleh, karena dalam Al-Quran jelas memperbolehkan menikah lebih dari satu. Kalau melarang itu berarti tidak setuju dengan perintah Allah, berarti melanggar aturan Al-Quran. Makanya jangan ada demo kalau ada ustadz atau tokoh yang nikah lagi, jangan didemokan, karena berarti itu demo Al-Quran. Tapi masalahnya adalah di kita laki-lakinya, sudah sanggupkah kita atau belum untuk berbuat adil kepada istri-istri kita. Yang kesembilan, yang Imam Ghazali rahimahullah sampaikan adalah tentang nusyuz. Berarti durhakanya istri terhadap suami. Wa mahma waqa'a bainahuma khisam, kalau terjadi pertengkaran di antara kita dengan istri dan memang susah untuk ditemukan, titik temunya susah, dan jika itu terjadi dari kedua belah pihak, kitanya susah, dia juga susah, maka berarti maksudnya kita nggak mau ngalah, dia juga nggak mau ngalah, dua-duanya hukumnya muncul dalam syariat adalah datangkan pihak ketiga. Datangkan pihak ketiga dan keempat. Berarti panggil keluarga mereka, istri, panggil keluarga kita, mungkin bapak mertua dengan bapak kita bertemu 4 orang. Itu yang Rasulullah buat saat bertengkar dengan Aisyah, sampai pada titik di mana ini masalahnya kok nggak jelas-jelas sih, maka Abu Bakar pun dipanggil. Ada contohnya begitu, sebagai hakam yang akan berikan keputusan atau penengah. Tapi masalahnya di cerita ini, ketika itu kemudian Rasul bertanya ke Aisyah, Aisyah, kamu mau cerita ke bapak atau saya? Kata Aisyah sambil ngambek kan ya, kamu aja yang cerita, tapi jangan bohong ya. Ini bagi seorang istri ke suami hal yang biasa mengatakan itu Pak ya. Tapi bagi Abu Bakar ini nggak boleh umat mengatakan begitu kepada nabinya. Yang dilihat Abu Bakar adalah umat kepada Nabi. Yang Aisyah katakan adalah istri kepada suami. Jadi bagi Rasul itu biasa istri dengan suami. Makanya Abu Bakar nggak suka, langsung ditamparnya Aisyah sampai berdarah. Apa yang kamu katakan? Masa Rasul bohong? Nggak mungkin bohong. Kata Rasulullah, ketika itu Aisyah ditampar dan dia takut, berlindung ke belakang Rasul. Bertengkar juga tapi berlindung ke belakangnya ya. Takut juga ke bapaknya. Kata Rasul, wahai Abu Bakar, kami panggil Anda bukan untuk ini, bukan untuk menampar anak, tapi untuk menyelesaikan masalah kita berdua. Artinya hadirin rahimakumullah, seorang Rasul yang bisa ada wahyu, yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan yang terbaik, tetap saja kadang-kadang membuat contoh kita panggil pihak ketiga. Jadi begitu dengan kita walaupun sudah tua-tua. Rasul berapa tahun saat itu berarti? Sudah di atas 40 tahun tentunya Bapak ya. 40 tahun ketika dapat nubuwah di Mekah, tambah 13 tahun di Mekah, sudah pindah ke Madinah, nikah dengan Aisyah. Berarti di atas 50 tahun masih tetap butuh pihak ketiga, mertua bahasanya, untuk melerai pertengkaran. Maka walaupun kita sudah tua sekarang, kalau masih dinyatakan perlu, panggil pihak ketiga. Ke-10, Imam Ghazali katakan dalam adab jima, ini sebelum kita tutup Bapak ya, dalam etika kita bersetubuh. Loh, jadi malah nyambung ke setubuh, ini masalahnya dunia akhirat kita setubuh ini. Maka beliau katakan disunahkan sebelum setubuh untuk kita jangan lupa baca bismillah. Jangan terlalu jos Bapak ya. Ngegas teuing kata gubernur kita juga waktu lockdown teh. Jangan digas-gas banget. Disunahkan untuk baca bismillah di awal dan jangan lupa baca surat Al-Ikhlas.
Baca nggak ya? Baca nggak ya? Kayaknya lupa baca kayaknya. Bismillah. Surat Al-Ikhlas dibaca. Qul huwallahu ahad sebagai pemula sebelum kita bersetubuh, dan sempatkan baca Allahu Akbar, baca la ilaha illallah. Ini zikir-zikir semua. Atau bisa kita katakan begini, Bismillahil aliyil azim. Bismillahil aliyil azim, itu dianjurkan untuk dibaca. Lalu sebagai doa tambahannya, kita doa bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa Indonesia juga. Kalau di Arabnya berarti Allahumma ja'alha dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, jadikan kalau ini ada anak nanti jadi anak yang soleh. Kan begitu saya sudah kisahkan Bapak ya, bertahun-tahun minta anak ke Allah tapi lupa doa anak yang soleh. Begitu punya anak, anaknya jadi malah anak preman, menyusahkan orang tuanya, bahkan ingin bunuh bapak ibunya. Ini masalahnya dulu waktu dibuatnya tidak doa anak soleh, masalahnya lupa saking ngegasnya. In kunta qaddarta, jika engkau takdirkan akan mengeluarkan anak dari kandungan istriku, maka jadikan dia anak soleh. Maka Rasulullah SAW memberikan pelajaran, andaikan salah seorang di antara kalian menyetubuhi istrinya, lalu sebelum itu dia katakan Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, di hadisnya disebutkan begitu, maka jika memang ada anak yang akan lahir dari hubungan itu, anak ini tidak akan mendapatkan madarat dari syaitan. Berarti untuk menjadikan anak soleh lebih bagus dimulai dari saat itu, bukan saat sekarang. Saat kita bersetubuh, dibekali dulu anak dengan doa-doa kita saat jima setubuhnya, supaya anak ini tidak mudah dipengaruhi oleh setan nantinya. Jadi mudah dibentuk jadi anak soleh. Kalau sekarang anak kita susah dibentuk, jangan salahkan anak ya. Dasar anak, nanti anak bisa bilang, Bapak waktu bikin saya dulu pakai adab enggak? Kalau anaknya ikut di sini pasti ngomong begitu. Dulu Bapak ikut waktu itu pakai adab atau tidak? Terus wa idza qarrabta minal inzal fakul fi nafsika wa la tuharik syafataik. Katakan ini Bapak saat sebelum kita inzal, sebelum kita klimaks ya. Maka baca doa ini di hati, cukup di hati, dan jangan gerakkan lidahmu. Jadi berarti sebelum kita inzal, kita merasakan sebelum keluar sperma, baca doa ini, Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Baca doa ini. Tapi jangan keras-keras. Kalau keras-keras nanti dikiranya doa bangun tidur. Anaknya menghafal di sebelahnya. Jadi dia hafal akhirnya. Karena setiap malam Bapak doa itu kenceng-kenceng. Hindari baca itu dengan keras-keras. Ini panjang sekali adab-adab jima Bapak ternyata di sini ya. Sedikit saya sampaikan saja. Wa kana ba'du ashabil hadis yukabbir hatta yasma' ahlud dar sautahu summa yanharifu anil kiblat. Kemudian Bapak hindari menghadap kiblat. Saat kita setubuh hindari menghadap kiblat. Posisinya jangan ke kiblat. Wal yughatti nafsahu ahlah bisaubin, dan jangan lupa gunakan kain untuk menutupi aurat kita. Sunnahnya saat tidur itu Bapak memang sunnahnya kita buka baju. Ini bahasanya kamar orang tua ya, nggak ada anak-anak. Jadi sunnahnya kita tidak berbaju, istri pun tidak berbaju, tapi ditutup dengan selimut atau kain. Itu menyenangkan buat kita, menyenangkan buat dia. Tapi jangan dibuka satirnya. Maka saat setubuh pun begitu, jangan dibuka.